Enggak ada deh. Hmm. Dapat nisan. Ini terpaksa share screen-nya dari HP ya. Karena tapi bisa diperbesar kayaknya nih di masing-masing ya. Masing-masing perangkat bisa diperbesar insya Allah. Tapi bisa. Nah, nanti diperbesar aja gambarnya biar satu persatu slide-nya. Baik, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mulai pembahasan kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dari beberapa menit ke depan bisa kita akan bahas yang berkaitan dengan sholat yang mengacu kepada kitab Safinatus Shalah, yang mana ini membahas bab atau pembahasan khusus tentang sholat saja, mulai dari syarat-syarat sholat, kemudian yang inti-inti pokoknya, rukun, pembatal, dan bacaan-bacaan sholat kita. Kita mulai dari syarat terlebih dahulu, bahwasanya tentunya sebelum memasuki ibadah sholat, maka ada beberapa hal yang harus kita penuhi dan harus kita laksanakan sebelum sholat. Dan hukumnya wajib memenuhi hal tersebut. Inilah beda antara syarat dan rukun ya. Karena rukun dan syarat itu sama-sama wajib hukumnya. Hanya saja bedanya adalah syarat itu hal yang kita kerjakan di luar sholat, sedangkan rukun adalah hal yang wajib yang kita kerjakan di dalam rangkaian sholat kita. Jadi syarat dalam Safinatus Shalah itu disebutkan bahwasanya syarat pertama adalah kita ini harus suci dari najis. Sebelum sholat kita harus pastikan kita suci dari najis. Ada 3 hal yang harus kita pastikan suci dari najis. Pertama adalah tempat yang kita pakai untuk sholat. Yang kedua, pakaian yang kita pakai ketika sholat. Yang ketiga, badan kita. Yang kita pakai, badan ya. Tempat, pakaian, dan tubuh harus suci dari najis. Yang berkaitan dengan tubuh, maka bagian dalam hidung ini harus bersih dari najis. Bagian dalam mulut juga harus bersih dari najis. Bagian dalam dari ya 2 hal itu ya. Tetapi dalam bab wudu bagian dalam hidung wajib dicuci atau tidak? Tidak wajib. Bagian dalam mulut juga ketika mandi wajib, haruskah kita wajib nggak kita nyiram mulut kita ketika mandi wajib? Tidak wajib kan. Tetapi dalam bab sholat, dalam rangka sholat, ia harus disucikan dari najis. Bagian dalam mulut dan bagian dalam dari hidung harus suci dari najis. Kemudian yang berkaitan dengan pakaian, baik yang kita pakai sendiri, ataupun mungkin pakaian dari orang yang kita bawa ketika sholat, termasuk ketika menggendong bayi misalnya, mohon maaf, terus kita pastikan dia suci dari najis, tidak ada najis di tubuhnya, di pakaiannya, dan bahkan di pampersnya. Jadi hanya bisa tergambar ya, bolehnya kita menggendong bayi ketika sholat itu bisa dibayangkan itu hanya ketika bayi tadi baru aja ganti pampers, itu bisa. Tapi kalau sudah penuh atau sudah berisi pampersnya, berarti kan itu pasti ada najis, maka tidak diperkenankan menggendongnya ketika sholat. Wallahu a'lam. Lalu syarat yang kedua dalam kitab Safinatus Shalah itu adalah kita harus suci dari hadas. Suci dari hadas. Bahwasanya tadi syarat pertama suci dari najis. Yang kedua suci dari hadas. Suci dari hadas. Hadas itu maksudnya adalah suatu hal di tubuh kita, efek dari hal-hal yang membuat kita berhadas. Misalnya setelah kita buang air kecil, ke tubuh kita dianggap ada hadas. Setelah selesai atau ketika haid sampai selesai haid,
Maka tubuh perempuan itu semuanya dari kepala sampai kaki itu dianggap ada hadasnya. Hadas itu adalah hal yang menghalangi kita sehingga kita tidak bisa sholat. Dia tidak nampak, tetapi dia dianggap ada. Itulah yang dinamakan dengan hadas. Maka harus suci dari hadas. Bagaimana cara menyucikan hadas itu? Bergantung ya. Kalau dia hadas kecil, maka disucikan dengan cara berwudu. Hadas kecil itu adalah hal-hal ya, yang nanti akan kita sebutkan ya, apa saja pembatal wudhu. Jadi setiap kita mengerjakan pembatal wudhu, maka berarti tubuh kita sedang mengalami hadas kecil. Dan setiap kita mengerjakan atau terkena oleh hal yang mewajibkan mandi besar, berarti tubuh kita sedang dalam keadaan hadas besar. Intinya syarat kedua adalah apa? Harus suci dari hadas sebelum kita sholat, baik dengan cara berwudu ataupun dengan cara mandi wajib, bergantung hadas apa yang ada di tubuh kita. Nah, untuk wudu sendiri ada 6 rukunnya dan sunnah-sunnahnya sangat banyak sekali. Untuk rukun wudu, cara menyucikan tubuh dari hadas kecil cuma ada 6 rukunnya. Berniat mencuci wajah seluruhnya, kemudian mencuci tangan sampai kedua siku, lalu mengusap sebagian kepala, sebagian saya sudah cukup. Kemudian membasuh kaki, jadi mengusap telinga ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Yang keenam, berurutan atau tertib. Itulah pokok dasar dan rukun wudhu. Selebih dari itu hukumnya sunnah. Membaca basmalah, bersiwak, berkumur-kumur, menghirup air ke hidung, mengusap telinga, mengusap seluruh kepala, kemudian membaca doa setelah wudhu, sholat sunnah setelah wudhu. Ini hukumnya sunnah. Sedangkan yang rukunnya hanya 6 saja yang kita sebutkan tadi. Nah, itu dia wudhu ya. Kemudian memang ini agak 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 digesa-gesakan atau agak dipercepat temponya, atau mungkin nanti akan dipilih beberapa pembahasan saja karena ini 2 hari ya, 2 hari. Karena ya ada beberapa hal ya, cuma 2 hari dan ada beberapa pertimbangan yang lainnya. Jadi kita urutkan lagi bahwasanya dalam pembahasan sholat ada syarat, rukun, pembatal, dan bacaan sholat. Untuk syarat ada pertama tadi suci dari najis, sudah kita jelaskan bagi yang baru bergabung. Yang kedua suci dari hadas. Hadas ada 2, hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil diangkat dengan cara wudhu. Hadas besar diangkat dengan cara mandi wajib. Lalu Ustaz, apa saja yang membuat tubuh kita punya hadas kecil? Maka itulah yang dikenal dengan pembatal wudhu. Ada 4. Pertama, disebabkan oleh benda yang keluar dari kemaluan kita, baik yang depan maupun yang belakang. Jadi apapun benda yang keluar dari kemaluan, baik itu najis, seperti pipis, buang air besar, ataupun dia sesuatu yang suci, misalnya cacing keluar dari dubur atau hal yang lainnya, itu membatalkan wudhu ya, atau bahkan mungkin darah ya misalnya, itu membatalkan wudhu. Yang penting semua benda yang keluar dari 2 lubang tersebut maka itu membatalkan wudhu. Lalu berarti tubuh kita mengalami hadas kecil ketika itu terjadi. Ada hadas di wajah, di tangan, di kepala, dan di kaki kita ketika terjadi hal yang kita sebutkan ini. Yang pertama, semua benda yang keluar dari 2 lubang kemaluan. Aslinya 3 kan, tapi di bab fikih itu disebutkan 2 lubang. Walaupun bagi yang sudah tahu, perempuan punya 3 lubang. Kemudian yang kedua adalah yang menyebabkan hadas kecil di tubuh kita. Yang kedua adalah apa? Yang kedua, hilang kesadaran, baik karena pingsan atau gila atau tidur. Maka
setelah terjadinya hal-hal tadi, maka tubuh kita sedang mengalami hadas kecil. Ada satu pengecualian, tidur ketika duduk, mungkin bersila atau bahkan di atas kursi. Yang penting duduknya, pantatnya nempel ke tempat duduk kita, maka itu tidak membatalkan wudhu. Bayangkan aja orang sedang di pengajian atau sedang di khutbah Jumat, lalu dia tertidur sambil duduk. Nah, itu tidak membatalkan wudhu selama duduknya lurus. Kemudian, mohon maaf, kedua pinggulnya menempel ke lantai, itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Nah, yang ketiga, pembatal wudhu atau hal yang menyebabkan hadas kecil pada tubuh kita adalah bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit antara siapa? Laki-laki dan perempuan. Antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, baik dengan adanya syahwat maupun tidak ada syahwat, itu membatalkan wudhu. Nah, barulah kadang-kadang kita terfikir ketika tawaf. Ketika tawaf di Ka'bah itu kan orang ramai dan tidak bisa dipisah-pisah seperti di acara pernikahan ada bisa dipisahkan. Ini ikhwan ke sini masuknya. Ini akhwat masuknya ke sini. Tawaf mana mungkin. Ketika tawaf tidak bisa kita kayak gitu. Akhirnya bercampur laki-laki perempuan, dan apalagi umroh Ramadan misalnya, wah, apalagi 10 terakhir Ramadan. Kadang-kadang tidak bisa bergerak. Bahkan ya di Ramadan tahun kemarin sempat terhenti kan. Karena padat banget dan nggak bisa bergerak sama sekali. Nah, itu kemungkinan besar terjadi persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Maka apa solusi kita? Maka ada solusinya, yaitu sesuai yang di layar itu, untuk jaga-jaga maka kita ambil pendapat kedua ya, pendapat kedua dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang namanya belajar fikih itu pas umumnya ini adalah hasil dari musyawarah beberapa pendapat ya. Dimusyawarahkan permasalahan ini, nanti muncul 2-3 pendapat. Nah, pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan non mahram itu membatalkan wudhu. Kalau ada bersentuhan secara langsung, kulit ketemu kulit. Nah, ada pendapat kedua yang istilahnya itu pendapat lemah ya, dibandingkan yang pertama tadi. Nah, pendapat kedua ini lebih lemah, yaitu pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang batal wudunya hanya orang yang disentuh saja. Ya, misal ini gini, misalnya ketika seorang laki-laki menyentuh perempuan. Nah, menurut pendapat pertama, baik orang yang menyentuh maupun yang disentuh itu wudunya batal. Tetapi pendapat kedua mengatakan yang batal hanya wudhu orang yang menyentuh saja, yang menyentuh saja. Sedangkan orang yang disentuh, yang dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma korban aja istilahnya ya, maka itu tidak batal wudhunya. Wallahu a'lam. Itu bahasan tentang maksimal wudhu tadi ya. Lalu ada yang berprofesi sebagai tukang nggak di sini? Ada pendapat unik, permasalahan yang unik ya, bahwasanya di bab adab-adab buang hajat, di bab adab-adab buang hajat, ketika kita sudah menentukan, ketika kita membangun rumah misalnya, atau membangun toko ataupun apalah itu, ketika sudah ditentukan bahwa tempat ini nanti akan dijadikan WC, ya, akan dijadikan tempat buang hajat, ya, kan kita bikin skema, bikin apa namanya, rancangan ya, seperti apa bangunannya segala macamnya.
Nah, ketika kita sudah rencanakan bahwa di pojok ini nanti untuk WC, nah, maka sejak sejak persiapan sejak mulai pembangunannya, sejak mulai pembangunannya itu sudah dihukumi sebagai WC. Sejak mulai dibangun itu sudah dihukumi sebagai WC. Walaupun belum rampung pembangunannya, belum rampung, belum jadi WC secara utuh, ya. Tapi sudah mulai dibangun, sudah disemek, sudah di sudah mulai sudah dihadirkan eh, alat-alatnya dan semacamnya. Itu sudah dihukumi sebagai WC. Sehingga berlaku adab-adab ke WC ke situ. Maka Pak Tukang setiap kali mau masuk ke lokasi yang akan dijadikan WC itu dianjurkan baginya untuk apa? Pertama, kaki kiri didahulukan. Yang kedua, baca doa. Walaupun belum jadi, tapi itu sudah dihukumi sebagai WC. Ketika keluar, kaki kanan didahulukan dan baca ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Dan juga tempat terbagi tiga. Nah, ini mungkin faedah yang bagus juga untuk kita ketahui bersama bahwa bagi yang terlihat kecil di layarnya bisa diperbesar insya Allah ya. Karena ini anak share dari HP ini karena di tab ini tidak bisa share PDF karena nggak tahu kenapa. Yang tahu alasannya mungkin nanti bisa kasih tahu ya. Uh, tempat terbagi tiga. Ada yang mulia, maka tentu kita memasukinya dengan kaki kanan ya. Ada tempat yang dianggap tidak mulia seperti WC, maka kita masuk dengan kaki kiri. Ada tempat yang netral. Dia tidak ada dalil yang menganggapnya mulia dan juga tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa dia itu tempat uh, yang menjijikkan. Nah, seperti apa? Mobil, bus, ya, angkot dan semacamnya. Nah, naik naik mobil atau naik bis kita pakai kaki apa dulu? Ternyata ada pembahasannya rinci oleh ulama. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kita mendahulukan kaki kanan jika memungkinkan. Jadi kalau kita naik mobil pribadi itu bisa, kalau naiknya dari kiri ya kan? Kalau naik bis itu bisa terbayang. Kalau bis kan pintunya agak besar dan memungkinkan menggunakan kaki apa duluan aja bebas. Tapi kalau mobil pribadi, sedan atau semacam itu mungkin hanya bisa menggunakan kaki kanan duluan kalau kita naiknya dari kiri. Tapi kalau kita jadi sopir itu kan umumnya kita pastinya naiknya pakai kaki kanan, kaki kiri dulu biasanya. Tapi selama dipakai ilmunya dipakai, dihadirkan gitu. Ketika mau datang waktu untuk mempraktekkannya dihadirkan. Oh, ini ilmunya gini ternyata. Sehingga semua amalan kita itu didasari dengan apa? Dengan ilmu, dapat pahala juga kita. Kata Imam Ar-Romli, didahulukan kaki kiri. Wallahu a'lam. Tadi berkaitan dengan najis juga ya. Yang berkaitan dengan najis kadang-kadang ketika tidur kita mungkin karena kecapean atau karena kenapa tiba-tiba ada warna yang agak lain di bantal ya, atau aroma yang tidak bagus misalnya gitu. Apa hukum ilerannya? Kalau dia itu busuk banget ya, busuk sekali, maka itu dipastikan dia najis karena dia keluar dari perut kita. Tapi kalau tidak bau, artinya dia bau air liur biasa, berarti itu hukumnya suci. Tapi kalau kita ragu-ragu, ini apakah ini air liur yang dari mulut yang baru keluar dari perut ya kira-kira ya. Kita ragu-ragu, maka kembali ke hukum asal yaitu hukumnya suci. Hukumnya suci. Dan hukumani secara ringkasnya dalam mazhab Syafi'i dihukumi suci. Semua mani dari semua hewan hukumnya suci kecuali dari anjing dan babi. Maka hukumnya najis. Jadi baik hewan itu halal dimakan, kambing, sapi,
mandinya suci. Apalagi manusia, ya. Mani manusia, sperma manusia hukumnya suci. Baik hewannya haram dimakan, kucing kah, apalagi ya, singa, itu juga suci. Sedangkan dari najis berat itu mandinya eh, sampai ke derajat inilah ya, dibahas oleh ulama gitu. Jadi kita jangan memandang ini pembahasan yang memang ini sensitif ya, tetapi lihat juga lah dari titik dari segi bahwa ulama detail banget gitu. Semua seluk-beluk kehidupan kita itu ada hukumnya, ada status pengelompokannya. Bagi ibu-ibu, kadang-kadang ketika membersihkan suatu noda, kadang-kadang kita butuh bantuan dan butuh menggunakan bahan-bahan yang lain selain sabun. Kalau kita menggunakan makanan boleh nggak ya? Misalnya kita pakai garam ya, untuk menghilangkan suatu noda, suatu najis, atau pakai cuka, ya, atau pakai tepung misalnya, boleh nggak? Kira-kira kita menggunakan bahan makanan ini atau sesuatu yang bisa dimakan ya? Boleh nggak kita makainya untuk menghilangkan najis? Jawabannya aslinya nggak boleh karena itu ini semua harta. Garam adalah harta, cuka adalah harta, tepung adalah harta, atau yang semisalnya. Aslinya kita nggak boleh buang-buang harta dan menggunakannya bukan dengan penggunaan aslinya. Kalau untuk masak, cuka dan semacamnya ya bukan untuk menghilangkan najis pada asalnya, ya. Tetapi diperbolehkan jika memang dibutuhkan. Jika memang hanya itu yang bisa membantu kita untuk menghilangkan najis, maka diperbolehkan. Jadi ini beberapa hal yang berkaitan dengan syarat sholat ya. Terakhir mungkin yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang berkaitan dengan Al-Quran. Bahwasanya bahwasanya atau hukum asalnya ya, perempuan yang sedang haid itu tidak boleh menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran. Namun di sini diperbolehkan untuk mengikuti mazhab Maliki yang membolehkan wanita haid itu membaca Al-Quran. Diperbolehkan bagi wanita haid itu uh, menyentuh Al-Quran. Tapi ada untuk membacanya, dikarenakan dia ustazah atau pengajar Al-Quran atau pembelajar yang butuh untuk membaca Al-Quran, menjaga hafalan contohnya. Ya. Wallahu a'lam. Itu beberapa keadaan yang beberapa pembahasan yang berkenaan syarat sholat, yang berkaitan dengan syarat sholat. Sekarang kita akan meluncurkan saja insya Allah ke pembahasan yang berkaitan yang kita telah susun ini setelah bahwasanya ada 3 keadaan yang kita itu makruh, sebaiknya tidak mengerjakan ini, yaitu menjalin jari ketika sedang menunggu sholat. Kita laki-laki sambil dengar khutbah menunggu iqamah kita. Yang ketiga sedang berjalan menuju tempat sholat. Ini hukumnya makruh, tidak sampai ke derajat yang haram ya. Kemudian ada 3 ibadah yang tidak sah kecuali di masjid. Yang pertama tentunya sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang kedua i'tikaf dan yang ketiga tawaf. Selain dari yang 3 ini maka hukum
sah di luar masjid. Sholat fardu yang 5, sholat Idul Fitri, Idul Adha yang akan kita kerjakan beberapa hari lagi, dan bahkan sholat Jumat pun itu sah di selain masjid, di luar masjid ya. Aslinya tidak boleh kita membiarkan orang non-Islam masuk masjid, kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, memang adanya keperluan untuk masuk masjid, seperti dia mau meneliti arsitekturnya dan semacamnya, atau urusan mendesak dan semacamnya. Yang kedua, dia dapat izin dulu oleh salah seorang yang sudah akil baligh, silahkan katanya. Karena itu rumah Allah ya, dan tidak ada pemilik khususnya. Ya. Pengurus itu hanya mengurus saja, tapi pemilik dia bukan pemilik aslinya. Tidak dibolehkan dia masuk masjid kalau atau selama itu tidak berpotensi merendahkan kehormatan masjid. Kalau seandainya dia masuk masjid, terus dia mempernya, tentu ini mencoreng agama Islam, maka tidak diperbolehkan. Pernah nggak kita ketinggalan sholat zuhur, seperti ketiduran kah atau kelupaan, lalu kita, atau mungkin safar ya, mungkin seringnya ketika safar ya, seringnya ketika safar kita belum sholat zuhur, kemudian kita singgah di suatu masjid yang mana jemaahnya sudah sholat asar. Kira-kira sikap kita apa? Maka ada 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa bergabung dengan jemaah asar tersebut. Setelah selesai, baru kita mengqadha sholat zuhur kita sendirian. Atau pilihan kedua, kita juga bergabung bersama jemaah yang kita dapati tersebut. Jemaahnya sedang sholat apa tadi? Asar. Imamnya juga niat sholat asar. Dan kita bergabung bersama mereka, meniatkan sholat zuhur. Boleh. Walaupun beda niat, selama bentuk sholatnya sama ya, ada rukuknya, ada sujudnya, boleh kita bergabung bersama mereka walaupun beda status sholatnya, beda niat sholatnya, boleh. Tapi yang afdal nyata, kata Madzhab Imam Syafi'i, yang afdal adalah enggak bergabung bersama jemaah, melainkan sholat zuhur dulu kita sendirian, baru setelah itu kita sholat asar, baik sendirian maupun berjamaah. Itu urutan yang lebih afdal. Memperhatikan urutan sholat zuhur dulu, kemudian memperhatikan jangan sampai beda niat. Walaupun boleh, itu hukumnya makruh. Wallahu a'lam. Sebelum sholat ada 2 sunnah yang sangat dianjurkan, muakkadah, yaitu azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Tapi ternyata ada perbedaan mendasar antara azan sama iqamah. Yang pertama, azan itu hanya sah dari laki-laki saja, dan perempuan tidak sah azannya. Jadi santriwati itu tidak sah azan. Yang tinggal di pondok, yang itu santriwati aja, itu tidak sah azannya. Dan juga syaratnya adalah laki-laki tadi sudah mumayyiz ya, minimal usia 7 tahun. Jadi anak-anak yang masih usia 5 tahun, 6 tahun itu belum sah azannya. Sedangkan iqamah itu boleh laki-laki sah, perempuan juga sah. Lalu untuk kecepatannya azan agak dipelankan dan iqamah agak dicepatkan. Maka bukanlah hal yang tepat kalau iqamah juga boleh kayak azan, sehingga kita kadang-kadang bingung. Ini azan atau iqamah? Ternyata iqamah. Karena dia memelankan juga seperti azan. Padahal sunnahnya adalah dia dibaca dengan cepat.
Yang ketiga, taswib ketika sholat subuh, azan subuh ditambah as-salatu khairum minan naum, dan ketika iqamah subuh tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan as-salatu khairum minan naum. Dan ketika azan dianjurkan jari di telinga ya. Sedangkan ketika iqamah tidak dianjurkan demikian. Karena banyak peserta perempuan yang hadir pada malam ini, apa kira-kira hukum azan dari perempuan? Dasarnya tidak sah azan dari